bisa tidur, Bu. Nangis sampai pernah mau bunuh diri, jedotin kepala di tembok. Agus perlu menyadari dia salah atau tidak gitu. Dia membutuhkan pengobatan kejiwaan supaya jiwanya stabil. Biarkan mereka panas. Agus, ya kalau nggak masuk kontennya Novi nggak tahu orang kau buta, bodoh. Intinya itu aja sih, jangan mempermainkan orang sakit aja udah gitu. Jangan diputar-putar sana sampai sini sampai luka. Cumi habis itu dengan alasan nanti lukanya udah sembuh, uangnya mau dialihkan ke yang lain. Agus, udahlah, kurangilah masuk TV, kurangin masuk medsos. Lu harus tahu diri. Kok masih kau yang teriak-teriak? Tahu diri dong. Ucapkan minta maaf sama orang-orang yang protes gara-gara uang donasi kau pakai misalnya untuk keperluan lain. Ucapkan minta maaf, ya. Ucapan terima kasih. Dan kepada para pengacara janganlah diperluas lagi. Nggak usahlah terus pansos terus agar masuk media. Malah kita lihatnya nggak suka gitu loh, ya. Farhad Abbas eksploitasi orang buta. Anjir loh ini orang dengan kawan-kawannya itu. Saya tuh nggak habis pikir untuk orang ini demi nyari duit, nyari keuntungan, minimal nyari exposure. Kenapa harus orang buta yang dieksploitasi? Orang sakit yang nggak bisa berobat dieksploitasi. Makin hari makin menjadi-jadi. Bahkan dia tuh menyerang orang lain, membabi buta dengan manfaat orang buta. Anjir ini orang. Sebelum ke NTT kemarin, saya sudah mengirimkan bantuan duluan ke sana kepada sekolah relawan yang sering kita kerjasama, kitabisa.com. Dana sesar pribadi dari saya yang memang sudah ada setiap bulan dan setiap tahun, yang tidak kita publikasi semuanya, karena kita tidak cari untung dari konten itu. Konten itu untuk berbagi, bukan untuk dapat untung. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi memang tujuannya adalah untuk mengembalikan sebagian kepada masyarakat sesuai iman saya, di mana itu harus dibalikan kepada mereka untuk membantu, bukan untuk diuntungkan lagi. Jadi kalau ada orang yang berspekulasi di luar sana, saya dalam urusan donasi ini hanya mencari untung, ya inilah fakta yang saya punya. Memang kita cari untung, tapi untuk beberapa hal kita tidak mau. Cewek kan dari awal juga Agus kecewa karena kan Pak Densu ini Agus kenal orangnya sangat bijaksana, dermawan gitu kan. Karena kan dia yang paling inilah kalau menurut Agus gitulah ya kan. Tapi sekarang dia itu melakukan hal seperti itu, Agus nggak tahu dan maksud dan tujuannya buat apa gitu. Ya sangat kecewa banget lah gitu. Apalagi Agus dengar itu ada lagi dari hasil Super Tank katanya 400 juta. Memang waktu itu ada sih kata waktu pas di podcast itu ada 7% bagian Agus. Ya, kalau saya rasa sih aneh juga sih ya. Aneh juga sih gitu. Ya aneh gitu. Apa susahnya udah tinggal serahin aja ke si Agus sih kalau menurut saya gitu. Kan selesai beres. Ini artinya ada yang nggak ikhlas. Ada yang nggak ikhlas, ada yang ya kalau orang ikhlas ya udahlah. Oh, kenapa duitnya dia dialihkan ke yang lain? Kalau menurut saya kan ya aneh juga gitu. Karena kan kontribusi awalnya kan untuk aku. Niat awalnya aja dulu dah. Awal itunya dulu gitu. Misalkan juga mohon maaf ya seperti tadi mau dipakai buat haram kan apa, udah itu urusan dia, tanggung jawabnya sama Tuhan. Yang penting kita niat awal kita bantu dia udah gitu. Insya Allah pahala kita sudah tercatat gitu. Misalkan duitnya mau difungsikan untuk apa, untuk bayar ini, bayar itu, ya itu. Yang penting amal kita sudah tercatat, kita mau bantu dia. Itu namanya ilmu bodoh amat Bang Ipul. Kita yang penting kita udah ikhlas, udah ngasih. Amal kita udah dicatat, terserah mau dipakai maksiat atau apa. Itu namanya ilmu bodoh amat. Nggak ada dalam Islam itu ilmu bodoh amat kayak gitu. Yang ada kita diwajibkan untuk saling mengingatkan. Dan tidak semua donatur itu imannya kuat, tinggi, bisa ikhlas menerima kalau uangnya yang diamanahkan untuk berobat tapi dipakai untuk bayarin hutang. Oke lah, para donatur itu diwajibkan untuk ikhlas. Bisa mereka ikhlas. Tapi apakah yang menerima donasi ini bisa menjaga amanahnya? Dalam uang donasi itu ada amanah yang harus dipegang kuat, dilaksanakan oleh penerima donasi.
Apa amanahnya ya uang ini dipakai untuk berobat? Dan nyatanya apakah dipakai untuk berobat benar-benar? Enggak. Dari situ kan awalnya. Ya dari kemarin udah ikhlas aja. Tapi apa bisa amanah yang dapat donasinya? Enggak. Kita harus seimbang aja. Donatur suruh ikhlas, ya berarti yang menerima donasi juga harus amanah. Di situ kan kuncinya. Jamil, kalau hanya udunan tiket pesawat atau kamar hotel sih siap beliau. Luar biasa, kolaborasi maut dong, Samiun, Mang Abdul, dan Bicucu. Luar biasa, tak kusangka tak kuduga, akhirnya Bicucu datang juga. Ya Bicucu, kalau memang berniat bantu jangan tanggung, jangan setengah-setengah. Jangan cuma ngasih tiket pesawat dan hotel dong. Bila memungkinkan dan harus dimungkinkan, kasihlah sebagian harta Bicucu untuk diserahkan dan diterimakan kepada Samiun, agar Samiun rumah tangganya bisa langgeng dengan Cetitin. Iya. Ya bukannya kenapa-napa nih Bicucu. Kan si Mang Abdul ini dituntut untuk memberikan tunjangan hidup seumur hidup dari Samiun. Dikhawatirkan dirasa berat gitu. Setidaknya bila benar-benar ingin gotong royong, ya serahkanlah sebagian harta Bicucu kepada Samiun, agar Mang Abdul pun tidak merasa berat gitu. Ya kan saling gotong royong, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Tuntaskan dong. Jangan setengah-setengah, jangan nanggung. Yang setengah-setengah tuh nggak enak, nanti nggak nyaman. Biar memuaskan gitu. Ya kebetulan aja nih Bicucu, Samiun kan masih muda. Cetitin kan masih muda gitu, masih segar, masih ranu, masih lincah, gerakannya pun masih bisa akrobat gitu. Koprol malah gampang, ya kan ya dong. Ingat, Cetitin aja, jangan Samiun. Dan dibiasi nasi desa. Ingat, Cetitin bukan Samiun. Guys, udah lihat belum Saiful Jamil ikut bergabung berkolaborasi dengan Farhad Abbas? Saiful Jamil ikut-ikutan sekarang membela Agus dan keluarga. Jadi begini ya guys, kan sekarang tuh value-nya si Agus sudah mulai menurun. Maksudnya harganya dia tuh sudah mulai turun ya kan, udah nggak dilirik lagi nih sama media. Lalu ditawarkanlah kesana kemari oleh si Bando, ya kan? Gak ada yang mau. Dengan kata lain gak laku, ya gak? Nah, sekarang ditawarin nih ke si mantan artis. Ibaratnya gini ya, bahasa imajinernya ya, percakapan imajinernya Bang Ipul ya kan, ente kan sudah nggak laku lagi nih sekarang, atau nggak terkenal ya kan. Gimana nih, ada proyek nih buat lo, mau nggak dikenal lagi sama publik ya kan. Ini masih misal ya, berapa kata si Ipul. Udah gampang lah kata si Bando, terjalilah deal-dealan nih di belakang layar. Ipul lagi bertanya, gimana caranya? Gampang, tampil aja bareng saya, belain si Agus. Mungkin ucap si Bando seperti itu ya. Ya meskipun si Ipul nih gak tahu permasalahan pokoknya apa dan bagaimana gitu loh. Yang penting tampil dan jeplak aja ngomong di media, ya kan? Dan akhirnya si Ipul ngomong lah bareng mereka. Ya lumayan lah, dapat lagi kan. Logikanya gini ya, si Buta kan udah gak kerja ya kan. Buta tuh perlu biaya. Contoh biaya apartemen, biaya makan, biaya sehari-hari, nafkahi istri. Ilokan dia kan gak kerja, pakai apa coba? Logika dong. Gimana caranya si Bando harus kasih makan lah? Ya kan caranya dengan itu tadi, tawar menawar kesana kesini, dan akhirnya dapat nih klien, ya kan, yang baru si Ipul. Ya ampun, statementnya bawa-bawa agama, bawa-bawa Tuhan, ditambah lagi statement dari si Bando bilang bakalan masuk neraka semua yang zolim ke Ipul dan si Buta. Bando, lah emang ente Tuhan? Heran gua mah ya, manusia sekarang tuh suka banget memposisikan dirinya sebagai Tuhan demi tercapainya tujuan. Setuju nggak? Komentar, ya nggak? Denny Sumargo tampaknya tidak menyangka niat baiknya membantu Agus Salim mendapatkan dana donasi untuk pengobatan pasca disiram air keras malah berbuntut panjang. Apalagi karena kini Yayasan Peduli Kemanusiaan yang didirikan Pratiwi Novianti alias Teh Novi juga terjerat konflik internal.
Namun, di luar banyaknya urusan yang terbengkalai, Densu diketahui juga telah menggelontorkan banyak uang dalam penyelesaian polemik donasi ini. Kira-kira sudah berapa banyak nominal yang dihabiskan oleh Densu? Ketika polemik donasi Agus semakin memanas, Densu mengambil sikap untuk menengahi dengan menyalurkan dana senilai 1,3 miliar rupiah itu ke korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Langkah ini ditempuh bersama PLT, Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan Gary Julian. Setelah menggelar podcast dengan Teh Novi dan mendapat persetujuan Pablo Benua selaku kuasa hukum donatur. Namun keputusan ini juga membuat Densu menyiapkan dana pengganti senilai donasi sebagai bentuk jaga-jaga apabila Agus dinyatakan menang dalam gugatan perdataannya. Selain itu, Densu juga disebut memberi tambahan senilai 300-400 juta rupiah saat menyalurkan donasi ke NTT. Tidak hanya itu, Densu rupanya juga mengeluarkan lagi uang 100 juta rupiah untuk membantu pembiayaan audit yayasan oleh akuntan independen. Diakui Densu, langkah ini ditempuh sebab saldo di rekening yayasan tersisa 2-3 juta rupiah saja setelah dana donasi Agus ditarik. Jika ditotal, setidaknya Densu sudah mengeluarkan setengah miliar rupiah. Angka ini belum termasuk 1,3 miliar rupiah yang konon sudah disiapkan Densu untuk mengganti donasi jika Agus menang di pengadilan.